warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dan tentunya dari teman-teman semuanya harus tetap semangat nih dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai formula grafik pada aplikasi pengolah angka atau biasa kita kenal dengan spreadsheet. Nah, nanti kita akan membahas beberapa hal seperti pengertian, kemudian jenis-jenis, dan kami akan menyajikan berbagai contoh atau cara membuat dari masing-masing grafik yang akan kita sebutkan nanti. Baik, mungkin langsung saja. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam aplikasi pengolah angka atau biasa kita kenal dengan spreadsheet, itu tidak terlepas dari yang namanya tabel. Nah, apa sih itu tabel? Tabel merupakan salah satu fitur Excel yang dapat digunakan untuk mengatur dan menganalisa data dari tabel terpisah dari data di luar tabel tersebut. Sedangkan grafik, apa sih itu grafik? Nah, grafik adalah lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan dari data yang ada. Nah, grafik di sini juga dapat diartikan sebagai tabel berupa angka yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar secara visual supaya informasi yang ada di dalamnya dapat mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, di sini dalam membuat grafik itu tidak hanya dapat dilakukan oleh Microsoft Word saja, akan tetapi kita dapat membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini apabila kita menggunakan Microsoft Excel, itu umumnya lebih mudah dan lebih banyak variasi jenisnya. Kemudian, ada beberapa fungsi dari grafik. Yang pertama, menyediakan data dengan lebih menarik. Yang kedua, dapat mengetahui naik turunnya suatu keadaan dari data yang ada. Dan yang ketiga, menyajikan data yang dapat lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian untuk yang selanjutnya, pada Microsoft Excel atau spreadsheet itu menyediakan berbagai macam grafik yang dapat membantu kita dalam menyajikan data dengan lebih menarik. Nah, berikut ini beberapa jenis grafik yang tersedia dalam spreadsheet. Jenis grafik yang pertama yaitu ada grafik kolom. Grafik ini dikenal dengan grafik kolom bersusun, baik bersusun ke atas maupun bersusun ke samping. Dengan setiap deret data pada suatu kolom akan diwakili dengan warna tertentu, sedangkan warna lain akan diwakili oleh tertentu pula. Posisi grafik biasanya mengarah ke atas atau vertikal. Nah, grafik ini sangat berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Kemudian, jenis grafik yang kedua yaitu ada grafik garis. Nah, grafik garis ini adalah penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus. Grafik ini biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Grafik garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Grafik ini sangat ideal untuk menampilkan tren data pada interval atau rentang waktu yang sama. Untuk jenis grafik yang ketiga yaitu ada grafik lingkaran. Nah, grafik ini digunakan apabila ingin mendapatkan grafik dalam bentuk kue atau lingkaran dari sebuah deret data tunggal. Grafik lingkaran ini merupakan penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Poin atau nilai dari item-item tersebut ditunjukkan dalam bentuk persentase dari keseluruhan data atau dalam bentuk satu lingkaran. Untuk yang selanjutnya, jenis grafik yang keempat yaitu grafik batang. Nah, grafik batang digunakan untuk membandingkan nilai antar deret dalam bentuk grafik batang dengan beberapa model seperti silinder, kerucut, dan piramid dengan posisi horizontal.
Nah, grafik batang ini menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Kemudian, jenis grafik yang kelima yaitu grafik bidang. Grafik ini lebih dikenal dengan grafik atau diagram wilayah. Grafik ini dipilih untuk menggambarkan deret data sebagai garis kumulatif dengan tampilan gambar berbentuk garis yang bertumpuk. Grafik bidang ini menekankan besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Jenis grafik yang keenam yaitu grafik XY atau scatter chart atau biasa kita kenal dengan grafik penyebaran. Nah, grafik XY ini menggambarkan pasangan titik atau koordinat sehingga bentuk grafiknya berupa titik-titik yang tertebar. Grafik penyebaran ini menunjukkan hubungan antara nilai numerik pada beberapa rangkaian data. Selanjutnya, jenis grafik yang ketujuh yaitu grafik saham. Nah, grafik saham ini lebih menggambarkan informasi tentang saham harian yang meliputi harga saham pada waktu pembukaan, penutupan harga tertinggi dan terendah, serta volume dalam bentuk diagram batang. Kemudian, jenis grafik yang kedelapan yaitu grafik permukaan. Grafik ini untuk menggambarkan deret data dalam dua dimensi sebagai garis di dalam grid dan mewarnai permukaan antar garis. Nah, grafik permukaan ini sangat berguna ketika kita ingin mencari kombinasi yang optimal dari dua rangkaian data. Seperti dalam peta topografi, warna dan pola menunjukkan daerah yang berada dalam kisaran nilai yang sama. Kemudian, jenis grafik yang kesembilan yaitu grafik donat. Grafik donat untuk menggambarkan nilai deret data yang masing-masing diwakili oleh sebuah segmen berbentuk cincin. Seperti grafik lingkaran, grafik donat menunjukkan hubungan dari suatu bagian dengan keseluruhan data, akan tetapi dapat berisi lebih dari satu rangkaian data. Selanjutnya, jenis grafik yang ke-10 yaitu grafik gelembung. Grafik gelembung menggambarkan deret data dalam bentuk lingkaran yang menggelembung yang besarnya sesuai dengan nilai masing-masing datum. Data diatur dalam kolom sehingga nilai-nilai X atau horizontal tercantum pada kolom pertama atau di sebelah kiri dan nilai-nilai Y atau vertikal yang sesuai dan nilai-nilai ukuran gelembung tercantum dalam kolom yang berdekatan dapat diplot dalam grafik gelembung. Jenis grafik yang ke-11 yaitu grafik radar. Grafik radar ini menggambarkan nilai deret data menggunakan sumber nilai yang ditarik dari pusat diagram dan terpisah untuk setiap kategorinya. Grafik radar ini membandingkan nilai keseluruhan dari sejumlah rangkaian data. Kemudian, untuk jenis grafik yang ke-12 yaitu grafik combo. Nah, grafik combo ini merupakan grafik kombinasi dari beberapa jenis grafik sekaligus, misalnya mengkombinasikan grafik kolom dengan grafik garis dan lain sebagainya. Baik, itu tadi ya teman-teman, beberapa jenis grafik yang dapat kita buat dalam aplikasi pengolah angka atau biasa kita kenal dengan spreadsheet. Nah, supaya dari teman-teman lebih paham mengenai materi kita kali ini, akan kami tampilkan beberapa contoh dan cara membuat dari masing-masing jenis grafik yang telah kita sebutkan tadi. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan apa yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, langkahnya yaitu blok data termasuk kolom dan baris data. Nah, selanjutnya kita klik menu toolbar insert, lalu pilih chart atau grafik yang diinginkan. Nah, maka akan muncul tampilan pada layar. Kita pilih all chart, lalu kita klik kolom. Kita pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, klik OK, maka akan muncul grafik seperti yang telah kita pilih. Nah,
Sebelumnya kita ganti dulu judul dari grafiknya sesuai dengan judul tabel. Nah, untuk mengganti nama series, kita ganti dengan toko A. Yang berwarna biru, kita ganti dengan toko A. Lalu untuk yang berwarna orange, kita ganti dengan toko B. Ada pada kolom berbentuk seperti corong tersebut. Kita ganti dengan toko B. Nah, maka sudah terganti toko A dan juga toko B. Nah, grafiknya akan sesuai dengan tabel yang telah kita buat. Selanjutnya, kita blok lagi datanya. Kita pilih line. Nah, maka akan muncul sesuai apa yang kita pilih. Nah, bentuk grafik ini bisa kita perbesar dan kita perkecil sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan kita. Jangan lupa untuk mengganti series yang berada pada bawah grafik dengan toko A dan juga toko B. Disesuaikan dengan tabel. Dan jangan lupa untuk mengganti judul grafiknya. Kita akan mencoba membuat lagi grafik lain dengan bentuk yang berbeda. Nah, untuk bentuk yang berada di sisi kanan itu terdapat titik-titik di setiap bulannya. Seperti itu. Kita sesuaikan. Nah, untuk mengganti warna kita juga bisa mengeklik change color pada bagian desain. Kita pilih sesuai keinginan dan juga kebutuhan kita. Nah, selain itu, kita juga dapat mengganti warna background dengan mengeklik tombol format, lalu kita pilih save fill. Kita bisa isikan sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan kita. Selain itu juga bisa digradasi dengan mengklik gradient sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan kita. Nah, kali ini kita menggunakan warna kuning. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis grafik yang ketiga, yaitu grafik pie. Nah, kita menggunakan grafik pie. Jangan lupa untuk mengubah judul grafiknya sesuai dengan judul tabel. Selain itu, kita juga bisa mengubah bentuk atau konsep dari grafik yang akan kita buat. Caranya dengan mengklik style pada icon kuas. Bisa kita perbesar atau bisa kita perkecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kali ini kita memilih yang ada keterangan persentasenya. Selanjutnya kita akan membuat grafik donat. Masih sama, langkahnya kita memilih pie, tetapi kita memilih sub jenis, yaitu yang berbentuk donat. Nah, akan muncul tampilan seperti pada layar. Jangan lupa kita ganti judulnya. Bisa kita atur ukuran hurufnya sesuai dengan
keinginan dan juga kebutuhan, dan bisa kita atur bentuk dari grafik donatnya seperti yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Nah, kita juga bisa mengganti jenis fontnya sesuai dengan keinginan. Nah, untuk warna background kita ganti menggunakan menu format. Kita sesuaikan dengan keinginan dan juga kebutuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis grafik bar atau batang. Nah, dapat kita lihat, bisa kita sesuaikan warna, konsep, bentuk, dan lain sebagainya menggunakan menu desain dan juga menu format. Kita bisa membuat bentuk, konsep, dan juga warnanya sesuai dengan kreativitas dari kita atau sesuai dengan yang kita butuhkan dan juga yang kita inginkan. Selanjutnya ada grafik area. Nah, untuk grafik area ini masih sama langkahnya seperti grafik-grafik yang lainnya. Jangan lupa untuk mengganti judul grafik sesuai dengan judul tabel dan juga mengganti series sesuai dengan tabel, yaitu toko A dan juga toko B. Kita sesuaikan toko A yang berwarna biru dan juga toko B yang berwarna orange. Kita sesuaikan warnanya sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan seperti grafik-grafik sebelumnya. Sebenarnya di setiap langkah-langkah pada setiap jenis grafik itu sama, hanya saja berbeda pada pemilihan jenis grafiknya. Nah, yang selanjutnya ada grafik XY atau scatter. Grafik XY atau scatter ini berbentuk seperti titik-titik. Bisa kita ubah juga tampilannya atau konsepnya. Nah, untuk pewarnaan juga bisa kita gradasi dengan berbagai warna menggunakan fitur format, lalu klik shape fill dan juga kita klik gradient. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu grafik surface. Kita pilih grafik yang akan kita gunakan. Jangan lupa untuk selalu mengganti judul grafik sesuai dengan judul tabel. Kita sesuaikan warna dan juga temanya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu grafik radar yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Kita ganti judulnya dan juga ganti seriesnya sesuai dengan
yang ada pada tabel, yaitu toko A dan juga toko B. Bisa kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya ada grafik yang terakhir, yaitu grafik combo. Grafik combo ini adalah perpaduan antara grafik garis dan juga grafik kolom. Kita ganti judulnya. Dan juga tidak lupa kita ganti series menjadi toko A dan juga toko B, yang menyatakan bahwa yang berwarna biru berarti toko A, yang berwarna orange berarti toko B. Nah, untuk pewarnaan background bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Nah, mungkin seperti itu cara mempraktikkan atau membuat grafik-grafik sesuai dengan materi sebelumnya. Baik, itu tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.